Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, terputus lagi nih. Ya Allah ya Rob. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu peserta workshop penyusunan silabus RPP dan media interaktif SMK kelas 10, 11, 12 yang sampai di hari kedua masih memiliki semangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan dan rangkaian webinar ini dengan tertib dan disiplin. Terima kasih sekali. Kami selaku panitia sangat mengapresiasi antusias dan semangat Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, pada kesempatan siang hari ini di webinar hari kedua, saya Ika Agustin Warsoning Tias selaku host pada kesempatan kali ini untuk membacakan susunan acara kita pada webinar kedua. Yang pertama adalah doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti yang akan dipandu oleh Bapak moderator kita yaitu Bapak Agustinus Putiadi Listiantoro, Sarjana Pendidikan, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang pertama yakni doa. Mari kita mulai kegiatan workshop online kita atau webinar kita pada hari kedua ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta workshop online dimohon untuk berdiri. Terima kasih.
Bapak Ibu peserta boleh duduk kembali. Aduh, jaringannya. Sudah masuk, Pak. Tes. 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 Saya udah. Iya. Tes. Duh. Suara saya kedengeran nggak, Pak Putih? Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala jaringan tadi. Terima kasih menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti dari webinar kita yang kedua. Kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Agustinus Putiadi Listiantoro, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan untuk memandu acara inti pada webinar kedua kita. Silakan Pak Putih. Ya, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Masih semangat semua ya untuk pagi hari ini ya. Semoga masih semangat semua. Untuk acara inti pada siang hari ini, nanti kita akan mengikuti alur dari Ibu Gendori ya, selaku narasumber pertama kita, yaitu kita akan membahas tentang penyusunan silatif Ibu Gendori ya. Oleh karena itu, untuk penyusunan kelompoknya, bagaimana ini kita? Ya, sesuai yang disampaikan kemarin Pak Putih. Jadi bisa di-share nanti di grup workshop, bisa di grup, bisa sambil di-share sekarang nggak apa-apa. Oke. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu tadi sudah terlalu banyak kita untuk trouble, maka langsung waktu kami persilahkan kepada Ibu Gendori sebelumnya untuk memimpin kegiatan inti pada hari ini. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putih. Sudah saya siap. Apakah slide-nya bisa dilihat? Bisa. Bisa ya, jelas ya? Pak, jangan pakai masker, suara jenengan not clearly enough. Ya. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu setelah kemarin kita bertemu. Sayang sekali ada pandemi ya, kalau tidak ada berarti saya seharusnya sekarang sudah ada di Jogja. Jadi bisa sambil jalan-jalan begitu ya, karena Yogyakarta selalu jadi kota favorit kalau buat saya. Setiap tahun berangkat ke sana, kecuali tahun ini sepertinya tidak ada kesempatan untuk ke sana. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita terutama ketika bepergian. Baik Ibu Bapak, sekarang kita akan melihat interactive learning. Mungkin saya mau interaktif dulu dengan Bapak Ibu.
apa sih kira-kira yang ada di dalam benak ibu bapak atau bapak ibu ya ketika mendengar kata pembelajaran yang interaktif atau interactive learning. Mungkin bapak ibu bisa share di chat. Kira-kira apa yang ada di dalam benak ibu bapak mengenai interactive learning? Silakan ibu bapak. What comes to your mind when you hear the word interactive learning? Apa sih itu pembelajaran interaktif? Sedang mengetik sepertinya Bu Gende. Oke. Oh, ada Ibu Siti Nurhayati. Interactive learning adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Oke, Ibu Yeni, siswa aktif. Pak Arif Nur Rahman, pembelajaran yang komunikatif antara guru dan murid. Pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat belajar para siswa. Ini Bu Entin, teman saya dari Bandung. Jauh-jauh ikut webinar di Jogja ya. Boleh satu orang lagi? Pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Oke. Kita kembali lagi ke slide. Ya, interaktif itu berarti kan aktif, saling aktif ya, atau mutually or reciprocally active. Interactive lessons and activities can engage students in a number of ways. Jadi melibatkan siswa dengan berbagai cara dan secara khusus mengkondisikan siswa itu untuk terlibat dengan konten atau dengan materi atau bahan ajar kita daripada mereka hanya menyerap secara pasif begitu ya. Jadi tidak hanya duduk, diam, dengarkan, tapi ada interaksi begitu. Itu yang namanya pembelajaran interaktif. Dan yang sekarang kita hadapi itu adalah pembelajaran interaktif tapi harus secara online. Karena ya ada pandemi ini ya, sehingga kita dipaksa untuk berpikir bagaimana caranya kita mengajar, tapi kita ingin pembelajaran itu interaktif karena tidak mungkin kita melakukan pembelajaran yang satu arah terus ya. Kita ingin siswa terlibat, kita ingin siswa langsung terekspos dengan pengalaman belajar itu sendiri. Nah, di sini kita harus berpikir bagaimana caranya pembelajaran interaktif itu bisa tetap berjalan, tapi secara jarak jauh, begitu ya. Kita akan lihat di sini ada beberapa tipe interaksi di dalam pembelajaran online atau daring. Dan ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Yang pertama ini ada interaksi siswa dengan bahan ajar. Ini yang memang yang paling utama. Tapi apakah bisa siswa belajar itu hanya dia berinteraksi dengan bahan ajar terus-menerus tanpa ada guru? Guru hanya memberikan cek link ini, simak tayangan ini, lalu siswa menyerah begitu saja, dia hanya berinteraksi dengan bahan ajar? No, karena kalau hanya berinteraksi dengan bahan ajar, berarti kehadiran kita sebagai guru itu bisa digantikan oleh berbagai jenis media. Kehadiran kita sebagai guru itu bisa digantikan oleh AI ya, atau artificial intelligence. Sehingga kita bisa tahu bahwa siswa juga perlu berinteraksi dengan gurunya. Karena guru itu ya bagian memfasilitasi, menjadi role model, memotivasi, memimpin di dalam menarik kesimpulan, dan siswa juga perlu berinteraksi dengan teman-temannya, ya, ada social presence. Disinilah kita memikirkan bagaimana cara kita mendesain sebuah pembelajaran dengan mempertimbangkan 3 tipe interaksi ini. Karena kalau kita hanya menayangkan contohlah di YouTube,
atau bahkan mungkin kita mencari karya guru lain, kan banyak sekali di YouTube itu ya, karya-karya yang sudah di-post gitu ya, sehingga kita bisa ambil dan kita share kepada siswa tanpa ada kehadiran kita di dalamnya. Itu berarti siswa hanya berinteraksi dengan bahan ajar ya, dan kita tidak berfungsi secara maksimal. Nah, di sini kita harus memikirkan 3 hal ini ya. Bagaimana siswa bisa berinteraksi dengan bahan ajar, bagaimana siswa bisa berinteraksi dengan guru, bagaimana siswa bisa berinteraksi dengan rekannya, walaupun secara online, karena sulit ya. Pembelajaran kelompok di masa-masa pandemi ini, siswa kan tidak boleh berkerumun, begitu ya. Sampai di sini, siapa tahu saya terlalu cepat. Ada yang mungkin Ibu Bapak mau tanyakan dulu, supaya tidak menunggu sesi tanya jawab begitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan dulu atau mau ditanyakan dulu sebelum kita maju ke slide berikutnya, yaitu desain pembelajaran. Apakah bisa diikuti? Takutnya, karena kalau dengan Google Meet ini kan saya tidak bisa melihat reaksi Ibu Bapak ya, saya hanya bisa melihat layar slide saja, sehingga saya tidak tahu apakah bisa diikuti atau tidak. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Bisa acungkan jempolnya kalau sudah jelas. Oke, kalau gitu kita teruskan saja ya. Nah, sekarang kita maju ke dalam desain pembelajaran. Nah, sebelum melakukan desain pembelajaran, tentunya kita harus melakukan pemetaan profil siswa dulu. Ya, yang dimaksud dengan pemetaan profil siswa itu ya secara umum atau secara kasar lah kita memetakan siswa kita itu perekonomiannya bagaimana, kondisi ekonominya bagaimana, atau sarana prasarana yang ada di rumahnya seperti apa, cara belajarnya bagaimana. Karena tentu berbeda ya, apalagi kita SMK, sebenarnya sudah cukup terbantu lah pemetaan profil siswa itu dengan pembagian kompetensi keahlian, betul ya. Ketika kita mengajar anak, contohlah saya pengalaman di sekolah saya sendiri, sekolah saya ini sekolah seni, kalau di Bantul ya ada SMK Kasihan kalau nggak salah, saya lupa SMK berapa, itu ada jurusan seni ya. Nah, kalau di seni, itu saya melihat anak-anak multimedia, dan anak-anak animasi di dalam menyerap pembelajaran bahasa Inggris. Fast learner lah. Tapi kalau anak-anak kerajinan, ini agak sedikit lama. Apalagi anak-anak teknik, ya. Ya mayoritas isinya laki-laki, belajar kadang-kadang mau tidak mau. Tantangannya lebih nyata lah begitu ya di jurusan-jurusan tersebut. Nah, sebenarnya dengan adanya kompetensi keahlian kita sudah bisa cukup terbantu untuk membaca atau memetakan profil siswa, mana yang fast learner, mana yang slow learner. Apalagi sekarang dengan pandemi, kita benar-benar sepenuhnya mengandalkan teknologi, sehingga kita harus tahu fasilitas seperti apa. Jangan-jangan kita sudah merencanakan pembelajaran yang full Zoom begitu ya, ternyata anak-anak nggak ada kuota. Ya, sebelum bantuan kuota datang ya, kita sudah merencanakan pembelajaran yang wah luar biasa gitu ya, canggih, ternyata HP anak-anak nggak support begitu ya. Jadi kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum kita melakukan desain pembelajaran. Maaf. Ya. Nah, beginilah rangkaian desain pembelajaran. Nah, kemarin mungkin Ibu Bapak sudah menyimak, ada pengantar dari Ibu pengawas ya, Ibu Yayu, mohon maaf kalau salah nama, saya lupa. Nah, disinilah urutannya atau sistematikanya ketika kita mau melakukan desain pembelajaran. Awalnya dari apa dulu sih? Apakah kita menerka-nerka? Enggak ya. Awalnya dari pengkajian. Pengkajian apa? Pertama di sini ada profil lulusan SMK. Ini sudah ditetapkan
dari kementerian ya, sehingga bukan kita yang membuat. Kemudian profil lulusan SMK ini diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan SMK atau MAK. Dari standar kompetensi lulusan, ini diturunkan lagi menjadi struktur kurikulum. Ini ya yang kita selalu terima dokumennya dari direktorat. Kemudian dari struktur kurikulum, ini diturunkan lagi menjadi KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Khusus untuk bahasa Inggris SMK yang kita gunakan adalah revisi yang tahun 2018 ya. Kita menggunakan SK Dirjen nomor 464 tahun 2018 di mana bahasa Inggris itu ada 32 KD ya. Dan KD-nya yang tadinya sama dengan SMA di KD yang revisi tahun 2018 ini menjadi berbeda. Maka kalau kita lihat KIKD yang dari kurikulum darurat yang di-share oleh kementerian itu rasanya tidak terlalu nyambung dengan KD yang kita miliki ya, karena KD itu masih KD yang lama ya, yang belum revisi, masih ada lagu, sementara kita sudah tidak ada. Nah, setelah kita sudah punya KIKD ini kan tidak boleh kita ubah, kita hanya bisa menerimanya bulat-bulat begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Dari KI dan KD, ini kita akan turunkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi, nanti kita akan berlatih bersama-sama. Saya pikir juga mungkin Ibu Bapak sudah sudah terampil ya menganalisis dan memecah KD menjadi IPK. Tapi tidak apa-apa, kita akan latihan sama-sama hari ini. Lalu dari IPK, itu kita akan melakukan analisis kedalaman dan keluasan materi. Supaya dari IPK itulah kita bisa menyusun materi pokoknya. Dan sambil menyusun materi pokok, tentunya kita langsung bisa membayangkan atau mempersiapkan penilaian. Karena penilaian ini ujungnya adalah mengukur ketercapaian IPK. Setelah menyusun materi, baru kita bisa tahu seberapa dalam, seberapa luas materi itu. Lalu kita bisa menghitung alokasi waktu. Jadi alokasi waktu yang ada di silabus itu hasil analisis kita sendiri, guru di sekolah. Bukan ditentukan oleh pemerintah. Karena kalau dari pemerintah pasti akan repot ya. Mungkin ada KD yang menurut kita mudah, ternyata oleh pemerintah diberikannya waktunya panjang. Dan ada KD yang menurut kita sulit atau membutuhkan waktu panjang, ternyata waktu yang disediakan oleh pemerintah itu kurang. Sehingga silabus itu memang dikembangkannya di satuan pendidikan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Pengawas kemarin, bisa saja kalau mau ada kesepakatan disusunnya di tingkat kota atau kabupaten. Tapi saya pribadi lebih setuju kalau silabus itu dikembangkannya di satuan pendidikan, karena profil siswanya itu beda-beda. Ya, ini hanya saran saja. Nah, setelah kita punya alokasi waktu, baru kita bisa merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak bisa kita langsung melihat KD, lalu mulai membayangkan kegiatan pembelajaran, berapa pertemuan, lalu masuk ke KD berikutnya, kita susun lagi secara mendadak, harus berapa pertemuan. Ternyata sudah tinggal 4 kali pertemuan menjelang penilaian akhir, kita masih punya 2 KD. Kita kekurangan waktu, sehingga kita ribut gitu ya, repot. Gimana nih, belum tercapai. Atau bahkan sering terjadi di sebuah sekolah, KD-nya sudah habis, waktunya masih banyak. Sehingga ketika anak ditanya, kenapa nggak belajar? Kata bu guru, pelajarannya sudah habis, begitu ya. Karena KD-nya sudah selesai. Dan guru merasa sudah selesai, padahal masih 2 minggu lagi menjelang evaluasi, begitu. Jadi kalau kita sudah menyesuaikan dengan alokasi waktu, kita melakukan analisis sesuai, kemungkinan besar KD itu tidak akan habis sebelum waktunya atau masih tersisa ketika waktu sudah habis.
Nah, setelah kita menyusun semua itu, baru kita tuangkan ke dalam program tahunan dan program semester. Baru menjadi RPP. Jadi RPP ini nanti hanya sebentar saja menyusunnya. Kita lama itu bermain di silabus. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus kita analisis. RPP nanti tinggal merangkum dan memindahkan. Kita akan lihat dari silabus ke RPP itu seperti apa. Jadi dari silabus nanti kita pindahkan ke RPP. RPP, ya saya ambil RPP yang disederhanakan ya, atau RPP satu lembar ya. Tidak harus satu lembar, memang bisa 2 lembar. Jangan 1 lembar tapi fontnya 8 semua gitu ya, kita paksakan. Marginnya 0 semua, lalu kita pilih kertas yang paling besar, A3 atau A0, lalu kita masukkan semuanya di situ, enggak ya. Tapi yang paling penting, RPP ini ada 3 poin utama, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran atau skenario, dan penilaian. Kalaupun Bapak Ibu masih memakai RPP, maaf kita sebut saja RPP model lama begitu ya, RPP model lama ya tidak masalah. Cuma hari ini saya akan sampaikan, karena yang itu kan pasti sudah dikuasai, saya akan sampaikan RPP yang disederhanakan atau simplified lesson plan. Nah, ini jokes para guru ya. Everything is in the syllabus ya. Karena segala sesuatunya itu bisa dikatakan harus ada dalam silabus. Silabus itu seperti blueprint. A to Z-nya itu harus ada di dalam silabus. Mulai dari KD, target yang akan dicapai, sampai bagaimana cara mencapainya, sampai ke penilaian, sumber belajar, itu semuanya ada. Sehingga seorang siswa atau orang yang calon siswa itu ketika dia membaca silabus, dia bisa membayangkan apa saja sih yang akan dia pelajari selama 1 tahun pelajaran. Oh, ini cara belajarnya akan seperti ini dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya itu harus ada lengkap di dalam silabus. Nah, inilah kurang lebih pengertiannya ya. Bagaimana silabus itu adalah rencana pembelajaran suatu mata pelajaran yang merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam IPK, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Fungsinya apa sih atau manfaat silabus? Ya, sudah jelas sebagai acuan di dalam menyusun RPP. Kemudian juga menjadi acuan dan sumber belajar. Jadi ketika nanti kita menyusun, itu kita sudah bisa membayangkan media apa sih yang kita perlukan, sumber belajar apa yang akan kita ambil atau kita gunakan. Lalu menjadi acuan di dalam pengembangan sistem penilaian. Dan menjadi gambaran umum program dan target yang akan dicapai oleh mata pelajaran, karena 1 tahun pelajaran, ya. Lalu dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Apa ada yang mau bertanya dulu? Oh, oke. Saya lihat dulu di kolom chat ya. Kalau kehadiran guru tidak tergantikan, lalu bagaimana cara menjalin komunikasi dengan siswa dan guru? Oke. Berarti di sini bagaimana kita memilih platform ya? Bukan media. Kalau kita memikirkan interaksi, media oke, kita pikirkan, tapi kita memikirkan platform. Platform belajar saat ini kan banyak sekali, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Classroom, bahkan aplikasi-aplikasi baru sekarang sudah banyak. Di sekolah kami ada yang menawarkan Wikido dan lain sebagainya. Saya pribadi, dengan pertimbangan 3 hal tadi, saya menggunakan WhatsApp Class. Ya, saya pribadi menggunakan WhatsApp Class. Karena di situ semuanya bisa terjadi. Saya berinteraksi dengan siswa
siswa bisa berinteraksi dengan teman, kemudian materi juga bisa disampaikan, dan real time. Jadi sesuai dengan jadwal. Sehingga tidak saya post materi jam 7 pagi, anak mengakses materinya ketika dia bangun tidur jam 1 siang, lalu mengumpulkannya jam 12 malam karena diganggu oleh berbagai macam kegiatan. Tapi ini tergantung kondisi dan pertimbangan dari Bapak Ibu masing-masing ya. Silahkan, banyak sekali pilihan platform belajar sehingga kita bisa manfaatkan itu semua. Kemudian jika saya membuat sendiri video berisi penjelasan materi, apakah sudah termasuk interaktif? Oh, media ya, media interaktif. Ya, media interaktif bisa. Media interaktif perlu dibedakan dengan pembelajaran interaktif ya. Kalau pembelajaran itu berarti proses belajarnya interaktif. Tapi kalau media interaktif, oke. Nah, media interaktif itu berarti kan siswanya harus ada secara aktif dia terlibat di dalam media tersebut. Kalau tayangan di YouTube kira-kira itu interaktif tidak? Kita sambil diskusi supaya tidak saya sendiri yang berbicara. Media kalau menurut saya. Bagaimana? Media kalau menurut saya. YouTube. Ya, video yang kita tayangkan di YouTube itu media, oke. Nah, kira-kira media itu interaktif tidak ketika kita tayangkan di YouTube? Enggak, kan cuma video itu. Ya, kecuali kalau kita seperti live YouTube ya, di mana siswa bisa langsung komen. Bisa itu, kita kan juga bisa mengadakan pembelajaran live streaming ya. Boleh, siswa mengakses lalu dia berinteraksi. Walaupun sebenarnya contoh di YouTube juga itu bisa menjadi media interaktif. Hanya mungkin interaksinya itu tidak real time. Jadi kita hanya meminta anak-anak untuk komen, begitu ya. Kita post misalnya hari Senin jam 7 pagi, lalu kita minta anak-anak tolong di komen, ya, beri tanggapan, beri kesimpulan kalian semuanya di kolom komen, bisa-bisa saja. Atau kita posting blog, ada tulisan, itu bisa menjadi media yang interaktif, tapi tidak real time. Tergantung kita pengennya bagaimana. Kalau postingan itu bisa dilihat kapan saja, lalu siswa bisa komentar kapan saja, sehingga kita harus bolak-balik rajin memeriksa. Kalau real time sesuai dengan jadwal, maka ada batas waktu, begitu ya. Sehingga kita bisa langsung melihat feedback dari siswa, apakah dia sudah paham atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu satu lagi pertanyaan, tadi Bu Gendiria menanyakan apakah peserta sudah paham apa belum. Bagaimana? Peserta sudah paham apa belum aja susah memastikan, padahal pesertanya adalah para guru yang sudah hadir di Google Meet. Maka bisa dibayangkan bagaimana hari-hari PJJ dengan anak-anak yang entah pada di mana itu bisa berjalan secara interaktif. Ya, ini masalah nasional ya, ini masalah kita semua. Ini mungkin hanya tanggapan saja ya, bukan pertanyaan ya. Curhatan mungkin. Betul, curhatan. Betul, curhatan. Oke, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan sehingga membuat si pembelajaran itu bisa menjadi lebih bermakna. Apalagi sekarang anak-anak sudah punya atau sudah mendapatkan bantuan kuota sehingga kita bisa lebih luasa di dalam menyusun pembelajaran ya, pulsa kuota ya, kuota belajar. Cuma kalau tidak salah kuota belajar ini tidak termasuk kuota untuk membuka YouTube. Kalau saya tidak salah. Hanya bisa Zoom, Google Meet, semuanya yang bisa untuk belajar begitu ya. Sehingga kita mungkin bisa bersiasat, tidak mengutamakan postingan di YouTube sehingga ya karena itu tidak terakomodir ya oleh si kuota belajar itu. Tercover. Oh, tercover ya, oke. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu presentasinya.
prinsip-prinsip pengembangan silabus, ini singkat saja. Pertama itu ilmiah. Ilmiah itu berarti semua isi silabus ini ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, ya, tidak mereka-reka, tapi jelas dasarnya begitu ya. Kemudian yang kedua itu relevan. Relevan itu berarti cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, urutan penyajian materi, semuanya relevan dengan profil siswa. Jadi kita tidak terlalu jauh atau terlalu rendah dibandingkan dengan kemampuan siswa dan juga tidak terlalu tinggi. Anak-anak SMK lalu kita berikan materinya yang dahsyat-dahsyat, bukan sistematis. Sistematis itu berarti semuanya memang kita susun secara urut, ya, secara sistematis. Bagaimana komponen silabus itu saling berhubungan secara fungsional untuk bisa mencapai kompetensi yang diinginkan atau yang dituju. Kemudian konsisten. Konsisten itu maksudnya hubungan antara KD, IPK, lingkup materi, alokasi waktu, kegiatan belajar, sama penilaian, medianya, sumber belajarnya, semuanya ajak begitu ya, paralel, nyambung. Jadi konsisten, tidak tiba-tiba kegiatan pembelajarannya apa, medianya kemana, tiba-tiba penilaiannya beda lagi, begitu ya. Kadang-kadang kan kita materinya materi hanya sampai C3 misalnya, penilaiannya tiba-tiba C4 atau C5. Anak kita ajarkan bagaimana memahami teks, recount, tiba-tiba di dalam soal ulangan kita suruh mereka menyusun teks recount. Itu kurang fair, Ibu Bapak, ya. Karena tidak kita latihkan sebelumnya. Jadi ulangan atau penilaian itu harus sesuai atau konsisten ya dengan kegiatan pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran hanya sampai menyusun kembali kalimat acak, penilaiannya menyusun kembali kalimat acak. Jangan mengarang itu berarti kan membuat dari baru, membuat dari nol menjadi sesuatu yang baru, begitu ya. Baik itu IPK, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, media, itu cukup untuk mencapai kompetensi dasar, begitu ya. Jadi bisa menunjang atau membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Paling rendah memakai naik Suara di saya kok nggak masuk ya, Pak? Mari kita isi pertanyaan. Silahkan. Teman-teman ya. Jadi masuk.
Oke, bentar. Maaf, Sudah Ibu. Udah, oke. Maaf, kalau saya bertanya, Baca dengan jelas. tolong dijawab secara lisan, karena saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu sama sekali ya. Hanya bisa lihat layar saya sendiri. Ayo aja lah, Oke. Bu. Nah, sekarang kita lihat, contoh kita dapat KD menganalisis. Bapak Ibu sudah familiar tentunya dengan taksonomi Bloom ya. Menganalisis. Taksonomi Bloom itu kan level Ya. atau tingkat pemikiran dari C1 sampai ke C6. Ya, C1 gitu sampai ya. C6. C1 itu ada C1 ada mengingat, kemudian C2 memahami, C3 lalu C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6-nya adalah mencipta, begitu ya, yang versi revisi. Sekarang kita dapat KD, atau harus mengajarkan KD, 3 titik di depan, di awal ini berarti kata kunci nih, yang harus kita, yang jadi PR kita. Karena temanya udah jelas surat lamaran kerja. Tuntutannya harus bisa menganalisis. Menganalisis itu adanya di C4. Gini ya. Sehingga Iya. kalau kita bayangkan kalau kita datang mengajar, analisis itu kan kata yang secara umumnya, yang padanan kata di level menganalisis itu salah satunya anak bisa membuat kesimpulan, bisa menangkap makna ya, dan lain sebagainya. Misalnya anak menangkap makna, tanpa kita mengajar apapun, begitu kita datang masuk ke kelas, atau contohnya ketika online begitu ya, online lebih sulit lagi nih tantangannya. Kita langsung, okay students, here is an example of an application letter, gitu ya. Ini contoh surat lamaran kerja. Silakan kalian baca, terus kalian jawab pertanyaannya, lalu buat sebuah surat lamaran kerja ya. Kalian Google aja, cari browsing begitu ya. Silahkan cari di Google contoh-contoh lowongan kerja, lalu kalian buat surat lamaran itu, gitu ya. Lalu kita beri waktu 45 menit atau 1 jam atau mungkin minggu depan. Kirim ke email ibu. Lalu minggu depan kita menemukan isinya Google sekali surat lamaran kerjanya. Lalu kita memanggil anak-anak, lalu kita marahi mereka. Kalian itu nggak bisa membuat sendiri ya? Coba bikin itu, jangan bahasa Google banget. Ibu tuh guru bahasa Inggris, ibu tahu persis kalau kalian ambil dari Google. Anak ya diem aja ya, mau gimana lagi. Tapi sebenarnya kesalahannya ada di anak atau ada di kita? Coba kita jujur pada diri kita siang hari ini. Jadi Bu Guru. Iya, kita nggak ngajarin apa-apa, tiba-tiba anak suruh lompat langsung ke C4. Itu kebayang ya anak-anak, ini apa Miss, gitu, kita belajar apa, tiba-tiba disuruh bikin surat lamaran, contohnya banyak di internet, tinggal di kopas begitu ya. Anak yang lebih rajin sedikit tinggal ganti-ganti nama begitu, tinggal ganti nama perusahaan dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita gunakan tangga tadi, kita bantu mereka, kita buatkan tangganya supaya anak bisa mencapai kompetensi yang diinginkan atau di C2-nya. Anak bisa membedakan dulu. Jadi begitu kita kasih teks gitu ya, anak sudah bisa melihat ini fungsinya buat apa nih gitu. Kita arahkan dulu. Oh, buat ngelamar, Bu. Apa ciri-cirinya, kok kamu tahu bahwa surat ini untuk melamar kerja? Pasti ada perbedaan dengan surat bisnis lainnya, dengan surat pribadi, begitu ya. Sehingga anak bisa membedakan. Setelah anak bisa membedakan bahwa ini surat lamaran kerja dan surat
penawaran barang. Di situ kita ajak menentukan struktur teks surat lamaran kerja. Nah, untuk membuat surat lamaran kerja itu ada strukturnya. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung bilang, saya ini adalah lulusan S2 dan saya menguasai Adobe, menguasai Corel, menguasai ini, sehingga saya mau melamar pada pada posisi desainer misalnya, atau graphic designer. Nggak bisa begitu, harus ada tanggal surat. Maka kita mulai mengajak mereka mempelajari apa struktur teksnya. Dan itu harus dipandu. Kenapa? Karena mereka siswa, kita gurunya, kita fasilitatornya. Jadi harus ada sesuatu yang kita bantu untuk mereka. Mungkin kita pancing ya, sehingga tidak sepenuhnya kita yang memberikan penjelasan. Kita pancing dulu, coba lihat awalnya ada apa. Jadi kita berikan hints, ya, kita berikan clue, sehingga mereka masuk ke dalam kesimpulan yang sebenarnya sudah kita inginkan. Tidak kita bebaskan mereka menarik kesimpulan sendiri. Baru setelah anak itu menentukan struktur teks surat, mereka tahu, ya. Jadi sudah tahu bedanya surat lamaran kerja itu dengan yang lain apa, kosakatanya juga beda-beda ternyata ya. Kalau di surat lamaran kerja ada apply for, begitu ya. Ada istilah I'm looking forward to hearing from you soon dan lain sebagainya. Lalu mereka tahu strukturnya, baru kita ajak mereka menangkap makna teks surat lamaran kerja. Mungkin mencari main idea, mencari apa, dan lain sebagainya, sampai kepada nanti di akhir menyusun surat lamaran kerja. Di sini hanya menyusun, ya, menyusun. Kalau saya pribadi, saya tidak menyuruh anak membuat baru, karena saya tahu profil anak didik saya. Mungkin kalau siswa di Jogja beda lagi, bisa lebih tinggi lagi, ya. Tapi saya hanya berikan acak, ya, bagian-bagian acak, sehingga anak menyusun kembali sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, sesuai struktur. Dan dia tahu ini strukturnya karena dia paham isinya, begitu. Jadi puncaknya ada di menyusun, dan dia menyusunnya itu berdasarkan, lalu setelah menyusun dia menjodohkan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi saya berikan lowongan pekerjaannya, lalu anak menyusun dan menjodohkan. Sehingga di situ dia tahu, oh kalau dia bisa menangkap makna dari teks, begitu kurang lebih. Ini baru di bagian merencah atau menganalisis KD menjadi IPK ya Ibu Bapak ya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Silakan. Bagaimana Ibu Bapak? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Kapan Bu kalau ketika anak sudah setelah itu kan menjodohkan, menyusun supaya bisa mencapai ke kita, itu berapa tahapan gitu? Ke C6 itu sampai kapan? Kalau C6 itu tidak ada di dalam bentar saya perlihatkan kompetensi inti ya. Si intinya nih Pak ya. Kompetensi inti, berarti ini sudah aturan dari pemerintah ya, dari Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Serendah-rendahnya adalah memahami, ini berarti di C2. Ya. Jadi kalau kita masih menanyakan definisi, kalau guru bahasa Inggris sih jarang ya definisi ya, karena nggak ada hafalan. Kalau guru sejarah misalnya, atau masih menanyakan tanggal gitu ya, tahun, definisi, itu udah nggak boleh. Karena minimal menurut peraturan dari pemerintah pun, anak SMK itu kemampuannya di C2. Ya, memahami. Lalu C3 menerapkan, mengevaluasi C5. Jadi anak SMK atau sampai lulus itu tidak dituntut mencipta. Dia hanya sampai ke mengevaluasi. Kebayang kalau kita belum mengajar apa-apa langsung suruh mencipta. Terus anak gagal kita marah-marahin lagi.
Itu saya aja Gitu mungkin ya. di Bandung dengan Bu Entin ya. Kalau di Jogja beda lagi kayaknya. Nah, terendah C2, tertinggi adalah C5, mengevaluasi. Tidak lebih tinggi dari itu. Gitu. Maaf, maksud saya itu kan kalau SMK orientasi kerja, nanti setelah lulus itu kan mereka harus bikin surat lamaran kerja. Nah, kita kapan gitu ya, untuk menyampaikan sehingga anak itu bisa membuat surat lamaran sendiri setelah menerima tahapan-tahapan tersebut. Nah, di ujung sini Pak. Jadi di 428 menyusun itu bisa kata kerja operasional yang kita gunakan selain menyusun ulang, bisa juga dia memodifikasi. Jadi tidak buat baru persis dari nol, tapi dia bisa ambil dari contoh yang ada, lalu dia modifikasi sesuai dengan kebutuhannya sendiri, begitu. Kita pun yang orang dewasa kalau membuat surat lamaran pasti banyak mencari contoh. Iya, ATM. Ya, ATM. Jadi dia tidak mengkreasikan sesuatu yang baru, tapi dia bisa ambil contoh, lalu dia modifikasi. Kalau dia sudah paham bagaimana struktur, bagaimana kosakatanya, lalu bagaimana cara dia menceritakan kemampuan yang dia miliki karena sudah belajar di sini nih ya. Fungsi sosial, lalu dia menangkap makna, dia tahu kualifikasi yang harus dia ceritakan seperti apa, maka dia tahu di mana harus mengganti kata. Contoh dia ambil contoh, misalnya seorang anak itu mengambil contoh surat lamaran kerja yang sudah ada tentang seorang akuntan, padahal dia butuh menceritakan dirinya sebagai orang yang melamar di posisi desainer, ya, graphic designer. Maka dia tahu mana saja yang harus diganti. Kemampuan-kemampuan yang harus diganti dengan kualifikasi yang dia miliki dia tahu. Karena dia sudah paham isi dari sebuah surat lamaran kerja. Jadi dia sudah punya kemampuan untuk memodifikasi. Jadi di sini kita harus banyak berikan referensi, sehingga itu menjadi acuan bagi siswa untuk bisa memodifikasi surat lamaran kerja tersebut. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Bagaimana tentang penganalisis perencahan dari KD sampai kepada IPK? Sudah cukup? Ya, sudah bisa dipahami, Bu. Cuma ini Bu, sering tanya Bu, dari KD ke IPK itu maksimal berapa? Misalkan 3 KD 3281, IPK-nya 3281 sampai 3288 berapa maksimalnya? Oh iya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi ini KD itu kan ada di C4 ya. Contoh nih kita dapat KD-nya C4. Minimal dia mulai dari C3. Kalau mau kita bantu. Tapi biasanya kan kita pasti dari pemahaman dulu ya, nggak langsung belajar. Coba kita lihat strukturnya apa nih. Pasti dari basa-basi dulu kita ajak anak masuk ke dalam tema yang mau kita ajarkan. Sehingga biasanya memang dari C2. Kemudian C2-nya kita nggak cukup dengan membedakan. Kita pengen anak bisa menjelaskan. Maka boleh-boleh saja Bapak Ibu menambahkan di sini 328.2, misalnya menjelaskan. Jadi di C2-nya mau ada 2 IPK boleh, asal waktu yang kita punya cukup. Bisa, saya mau kasih tugas karena kan ini banyak materi, banyak waktu tersedia karena online. Boleh-boleh saja. Nah, begini. Nanti berarti di sini kan 328.3 begitu ya. Ini 3284. Kalau pengen ditambah boleh nggak? Sampai kepada C5 boleh. Jadi IPK itu boleh 1 tingkat lebih tinggi dari KD yang diminta. Misalnya KD-nya hanya sampai C4. Saya pengen sampai C5. Anak-anaknya potensi nih. Kalau saya kasih yang terlalu gampang cepat beres. Boleh kita tambahkan di sini 328.5. Mau evaluasi misalnya
kata-kata operasionalnya adalah membandingkan. Begini, teks surat lamaran kerja otentik misalnya dengan teks surat lamaran kerja buatan sendiri, sehingga dia menjadi self evaluating ya, dia mengevaluasi pekerjaannya sendiri. Kita beri contoh nih, kalau yang otentik seperti ini nih, yang buatan aslinya ya. Nah, coba kamu bandingkan dengan buatanmu sendiri, mana yang berbeda, karena pasti ada expressions dan lain sebagainya. Ini boleh kalau memang kita mengajar siswa yang profilnya punya potensi besar ya, fast learner, boleh-boleh saja kita tingkatkan. Jadi banyak ini Bu, boleh, nggak masalah. Sampai 5 IPK tidak masalah. Yang penting waktunya tercapai dan target tercapai. Bagaimana Bapak? Sudah cukup jelas? Sudah, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini kalau gitu ya. Bentar. Nah ini. Bagaimana kalau kita dari IPK kita akan berlanjut ke materi, ya. Jadi materi juga harus harus urut juga. Bagaimana kita mau menyiapkan materi itu mulai dari fakta, ada konsepnya, ada prinsipnya, dan ada prosedurnya. Begitu ya. Jadi materi itu tidak langsung gamblang bluk kita pindahin gitu ya dari berbagai sumber kita berikan kepada siswa. No, kita susun ya. Jadi contoh kalau misalnya ada materinya application letter, maka ada fungsi sosialnya application letter itu untuk apa sih gitu ya? Untuk melamar kerja. Lalu konsepnya berarti kan ciri-cirinya seperti apa? Surat lamaran kerja itu. Prinsipnya berarti strukturnya kan harus begini nih kalau menyusun surat lamaran kerja. Dan prosedurnya adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan kegiatan. Nah, di sini anak kita ajak untuk melakukan sebuah praktek bagaimana dia bisa menyusun atau memodifikasi sebuah surat lamaran kerja. Begitu. Jadi materi itu kita susun sedemikian rupa juga bertahap prosedur. Nah, mungkin masih ada sedikit waktu sebelum nanti kita masuk ke materi RPP. Pembagian tugasnya sudah, Bu Ika, gimana ya? Mati ya kamera saya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kita akan coba praktek ya, membuat KD menjadi IPK. KD-nya sudah ada belum? Tugas kelompoknya sudah ada? Supaya kita bisa latihan. Apa yang mau ditanyakan dulu?
Oke, sambil menunggu, kita coba permainan dulu aja ya. Silakan Bapak Ibu ketik di di kolom chat. Kira-kira ini true atau false? Ya, tinggal ketik true atau false. Ya, sambil mengukur pemahaman kita terhadap apa yang sudah dipaparkan barusan. Oke, first question. Nanti ada door prize kalau nggak salah dari panitia ya. Pergi haji jika mampu. Oke, true atau false? Number 1, silabus dikembangkan berdasarkan RPP. True or false? False. False semuanya. Very good. Oke, coba Ibu Erista. Ada Ibu Erista? Silakan Ibu Erista. Bagaimana seharusnya kalau memang itu salah? Ini saya random aja milihnya ya. Yang kelihatan di kolom chat. Ada Ibu Erista Dewati? Ya, ada. Bagaimana seharusnya, Bu? Menurut seharusnya silabus dulu kita susun, baru RPP dikembangkan berdasarkan dengan silabus. Very good. 2 thumbs up for you. Ibu Erika dari mana, Ibu? SMK berapa? Dari SMK Muhammadiyah 1 Tempel. Oh, SMK Muhammadiyah 1 Tempel. Oke, very good, Ibu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Thank you. Yes, very good. Taksonomi, true or false? Taksonomi C5 dari taksonomi Bloom adalah mencipta. False. Mencipta itu C6. Oke, Ibu Siti langsung menjawab ya. Ibu Siti dari mana, Ibu? Semangat sekali, very good. Dari Sleman. Oh, SMK mana, Bu? SMK kecil sebelahnya SMK Depok 1. SMK YPKK 3 namanya. SMK YPKK 3 ya? Sleman. Oke, kompetensi keahliannya apa, Bu, di situ, Bu? Akuntansi sama tata kecantikan. Oh, lumayan bisa dapat tes make up gratis ya, Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. True or false? RPP disusun berdasarkan media pembelajaran yang akan kita buat. True or false? Apa ulang, Ibu? RPP itu disusun berdasarkan media pembelajaran yang akan kita buat. RPP disusun berdasarkan media. Salah ya? Iya, RPP disusun berdasarkan media pembelajaran yang akan kita buat. Berdasarkan tujuan. False. Ayo, true or false? Oke, Ibu Mega. Ibu Mega, ada Ibu Mega? Atau Bapak, maaf? Ada, Ibu. Bagaimana seharusnya, Bu, kalau false? Kita mengembangkan kegiatannya dulu kan, baru kita menentukan apa medianya itu, mau menggunakan apa, baru nanti memilih RPP, memilih medianya kayak gitu. Ya, betul, Ibu. Jadi, bukan media dulu, baru kita bikin RPP-nya ya. Wah, saya pengen bikin video pembelajaran.
kita bikin media apa baru kita bikin RPP-nya. Enggak, RPP dulu baru kelihatan medianya yang cocok itu apa, begitu ya? Very good Ibu Mega. Oh ini harusnya RPP itu berdasarkan tugas pembelajaran ingin dicapai. Very good. Oke, tugasnya sudah ada belum? Belum ya? Sebentar. Kalau gitu kita ini aja. Untuk latihan sementara, kita pilih salah satu KD aja ya. Ini KD-nya nih, biar saya tayangkan aja. Bentar ya, saya share dulu. Silabus. Nah, ini aja lah. Silahkan. Ini KD 327. Siapa yang bisa? Oh, maaf. Siapa yang bisa membuat IPK-nya untuk KD 327? Silakan difoto dulu atau pokoknya tentang menawarkan jasa. KD-nya adalah 327 itu menganalisis, berarti C4 ya? 4. Ayo, siapa yang bisa, 3 orang pertama deh, siapa yang bisa membuat IPK dari KD 327? Menganalisis struktur teks. Sorry. Ini. Saya milih Pak Putri. Dari tadi. No, Dan maksudnya karena di sini dari tadi mental dulu. Kan kami vital toh. Kami kan harus guiding booking di. Oke, ya. Saya nggak nurut Pak Putri. Mungkin karena siswanya banyak. Nanti jam Pak Putih. Nanti jam 3 istirahat itu kita launching launching dulu biar nanti kayak yang belum masuk biar nanti kita kan masih kayak 9. Skenario.
Gimana? Akses masuknya. Ini memang lagi off, Pak. Gak ada suara ya? Gak ada suara. Bukan dari ya? 327 ya? Kelas 3. Punyanya Oma saya bisukan. Punyanya Oma saya bisukan. Tak tutup. Nah karena kan saling menyahut, maksudnya kalau belum waktunya kan nanti ndak crowded suaranya. Hai Mbak Kinkin. Kalila tak ikut. Batagar ya Allah. Apa? Wah, wah, asik, asik. Alhamdulillah. Sip. Bagaimana Bapak Ibu, ada volunteer pertama? Keren, mantap. Gak jadi deh. Hotelnya? Masih menurut katanya itu. Nah ini ya, menganalisis. Memahami, membedakan, menerapkan, menyusun, begitu ya? Oke, good. Siapa lagi kira-kira? Berarti ini C2-nya yang 2 ya? Ya Allah, terima kasih sogoannya, terima kasih. Oh maaf, di 3274-nya menyusun itu keterampilan ya Pak ya? Kira-kira pengetahuan yang keempatnya Pak, belum Pak yang menganalisisnya? Ya, lupa Bu, maaf Bu. Oke, bisa ditambahkan nih Pak. Itu udah bagus, tinggal ditambahkan satu yang C4-nya ya Pak ya? Ayo.
Nah, Bapak Ibu saya melihat ada, oh ya boleh sambil minum katanya atau menikmati snack masing-masing. Eh, saya melihat di sini ada Ibu Marti ya, Ibu Marti Windarini. Ini membuat video menawarkan jasa. Nah, kira-kira membuat ini pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan. Iya, karena dia Membuat keterampilan, Bu. Oke, Menurut keterampilan ya. Nah, kira-kira bisa nggak langsung kita arahkan anak itu pada keterampilan? Bisa ya, Bu. Gimana Pak Putih? Bisa kalau menurut saya. Iya, jadi pengetahuannya kita buat dulu bertahap, baru puncaknya itu ada di keterampilan. Karena bahasa Inggris itu kan tidak hanya pengetahuan, tapi sesungguhnya keterampilan ya, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, harus ada output, harus ada produk. Nah, itu harus dicapai dari tingkat-tingkat pengetahuannya dulu. Bentar saya share ya. Oke. Nah, ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Kayaknya saya nge-lag ya. Coba sekali lagi ya. Ini kayaknya koneksi sebentar. Oke. Nah, di sini. Jadi, kalau mau kita tambahkan, bentar ya. Kita geser sedikit ke sini ya. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, beginilah. Ya, ini karena dimodifikasi jadi agak kurang rapi. Tapi kurang lebih begini Bapak Ibu ya. Jadi anak itu kita bawa dulu, kan ini keterampilannya sampai dia bisa membuat, bukan membuat, menyusun. Menyusun sebuah percakapan. Dan menyusun sebuah percakapan itu harus melewati berbagai tahapan berpikir. Dia harus paham dulu. Kalau kata Pak Dedi tadi ya, maaf kalau saya salah ingat, memahami dulu seperti apa sih menawarkan jasa itu, begitu ya, menawarkan bantuan itu, lalu dia sampai kepada menerapkan, atau setelah dia bisa memahami, dia bisa membedakan, dia bisa menjelaskan, lalu dia bisa menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya harus seperti apa. Kalau menawarkan itu biasanya menggunakan auxiliary verb would misalnya, begitu ya. Atau ada ekspresi-ekspresi yang mungkin harus digunakan ketika kita menawarkan bantuan atau menolak atau menerima, sampai kepada C4 dia bisa menangkap makna, mungkin dia bisa mengambil kesimpulan, mungkin baru di ujungnya puncaknya adalah dia bisa memodifikasi, dia bisa menyusun, bisa di dalam bentuk video, bisa di dalam bentuk vlog dan lain sebagainya. Itu hanya bentuknya saja yang penting. Keterampilan itu dicapai setelah anak melewati tahapan-tahapan berpikir, begitu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa diikuti? Bisa. Oke. Bisa. Jadi IPK itu berguna supaya kita ketika mengajar itu tidak keluar jalur, begitu ya. Kadang-kadang kan kita mungkin sambil ingat ini itu dan lain sebagainya sehingga langsung coba bikin dulu dialognya. Padahal anak belum belajar apa-apa, tapi kita langsung arahkan anak langsung membuat dialog, padahal harus dituntun dulu. Kita berikan dulu anak tangganya, begitu ya. Ibu Siti Nurhayati ini menjelaskan fungsi sosial, ya diperkenalkan dulu fungsi sosialnya, lalu menerapkan struktur teks, sampai kepada menyimpulkan, nanti endingnya adalah keterampilannya, ya, atau KD 4, begitu. Jadi
tidak bisa terpisah memang KD 3 dengan KD 4 diajarkannya sekaligus, tapi bertahap. KD 4 itu tidak mungkin dicapai kalau KD 3 tidak tuntas. Begitu. Bagaimana Ibu Bapak, bisa diikuti? Oke. Oke, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Maaf, jam istirahatnya sholat jam berapa ya? Sudah sholat, Bu Sani? Sudah ada? Oh, oke. Kalau begitu saya serahkan dulu kepada moderator. Mungkin mau istirahat dulu atau bagaimana? Silahkan. Ya, untuk Break 15 menit. maaf sudah sempat kelas koneksinya. Oke, untuk memberi kesempatan bagi teman-teman yang beragama Muslim untuk melakukan ibadat, kami kegiatan workshop online pada sore hari ini sekitar jeda selama 15 menit ke depan. Seperti itu, monggo. Silakan, kami persilakan Bapak Ibu melaksanakan ibadah syukur terlebih dahulu. Setelah istirahat kita akan lanjutkan dengan RPP ya. Mangga silahkan istirahat dulu. Iya. Dalam? Baru dibahas? Belum, baru silabus. RPP. Untuk presentasi Senin Selasa itu mungkin terlalu lama ya Pak. Mungkin ini ketuntasan silabus dulu sama sedikit introduction RPP. Bapak Ibu guru Kamis Sabtu Minggu offline. Bingung ya? Iya, Sabtu Minggu kerja. Belum selesai silabus. Oh iya berarti ya. RPP-nya so grand design-nya sudah PK sudah iya IPK ya IBA nggak apa-apa di telepon nggak apa-apa sabun nggak sesuai schedule
nanti malam misalnya ada meeting lagi siap. Ya kalau waktunya kurang untuk RPP habis isya gitu jam 7 sampai jam 9 tambahan jam. Wah, sinyalku. Nek di rumah oke. Ya, saya di rumah juga oke. Bapak di rumah oke kan? Ayo jangan bilang. Anu, maksudnya sinyalnya memang sinyalnya. Tapi waktu gabung kemarin kameranya nggak apa-apa, nanti waktu bapak ngomong dihidupin, matiin gitu gimana? Untuk nambahin jam ini. Timbang nanggung nanti kita timbang nambah jam. Senin Selasa itu kan presentasi, Jumat itu pengumpulan tugas itu wis offline ndak? Gimana Pak enaknya? Manut. Oke, misalnya waktunya kan ini kurang tuh mam sampai jam 5. Kita jeda dulu, nanti Mbak Desa kita open lagi. Kita boleh sampaikan ke peserta bahwa ini ada tambahan. Lah nek peserta wis jelas ra gelem. Iya. Karena jam oh nganyang jam 4 rampung selesai. Bukan? Lah. Dan itu waktunya kurang. Intinya itu. Gitu Pak. Waktunya kurang. Bukan kemampuan memang kan harus gamblang-gamblangnya toh Bun. Makanya itu kita itu sih. Atau seandainya ini di untuk buku ini ditambah 4 jam lagi masih keluar enggak ya? Misalnya 7 sampai 7. Bisa? Setengah jam bisa. Oh iya. Kemarin aja waktunya sisa kan Pak? Ya. Di telepon aja nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa telepon Pak lebih jelas. Sholat, bunda kayak sholat, enggak aku nggak sholat. Jam 5. Iya mami kan tadi bilang ya. Wis bali toh? Wis bali. Wis bali pripun? Nanti kita sampai jam 5. Hajar Bun. Hajar. Lah aku punya ide terus lho, keplaken nih. Ya sandalnya. Dek.
Sampai tumpah airnya, tumpah-tumpah.
sini tadi koneksi ngabarkan Bu Ade di sini di depan. Tapi Bu Evi juga mojok. Iya. Karena mungkin anak masuk nggih. Kemarin aja manis banget tak. Ini tadi tak udah juga belum bisa masuk ini. Dia aja ngabutin baru ngarep. Enggak apa-apa, Bun. Mulai, Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kira waktu istirahat sudah cukup. Jadi nanti, sebelum kami lanjutkan ke topik pembahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang penyusunan IPK yang terakhir tadi dibahas oleh Ibu Cindy dari peserta? Yang on sudah 56 ya, lumayan sudah masuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Penyusunan apa nih bikin tinggi. Maaf Ibu ya, lokasinya. Iya, betul. Yang jadi mungkin agak asing gitu ya. Jadi, ya. Bagaimana Bu Gede siap? Oke. Saya bisa mulai? Bisa, Bu. Ya. Silakan Ibu. Ya, Ibu Bapak, tadi kita sudah sama-sama menyimak paparan tentang silabus ya. Mudah-mudahan sudah dipahami semua dan kita akan lihat tentang RPP. Bentar ya. RPP. Oke.